Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan dari kelas Informatika Karyawan 2019 Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang perbandingan replikasi MongoDB dan Couchbase. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data terdistribusi. Nah, di sini ada sebuah artikel ya tentang perbandingan replikasi MongoDB dan Couchbase. Saya akan bacakan abstraknya. Sekarang ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, kebutuhan pertukaran data dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat diperlukan, di antaranya dengan menggunakan replikasi pada database. Dengan memanfaatkan replikasi pada database tersebut, setiap klien atau user bisa saling menggunakan database dari yang sudah terreplikasi dari server. Salah satu cara untuk mereplikasi database adalah dengan menggunakan database NoSQL MongoDB dan Couchbase. Data yang masuk ke dalam database mengalami peningkatan data yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan pengujian performa manakah yang lebih baik dan cepat di antara dua database NoSQL tersebut. Nah, jadi MongoDB dan Couchbase ini merupakan database NoSQL atau Structured Query Language. Nah, di sini ada penjelasan beberapa teori tentang apa itu replikasi NoSQL, MongoDB, Couchbase. Oke, replikasi di sini adalah penyalinan dari data yang sering dilakukan dari database dari satu komputer atau server ke database yang lain, sehingga semua user berbagi tingkat informasi yang sama. Hasilnya adalah database terdistribusi di mana user dapat dengan cepat mengakses data yang relevan dengan tugas mereka tanpa mengganggu pekerjaan orang lain. Sejumlah elemen berkontribusi pada keseluruhan proses membuat dan mengelola replikasi database. Jadi pada intinya itu replikasi itu jadi seperti menduplikat. Tapi kalau menduplikat itu hasil duplikasinya tidak akan digunakan. Tapi kalau replikasi itu seperti server cadangan. Jika di server A mati, ketika kita mempunyai replikasi 2 atau lebih, maka ketika server A mati itu bisa langsung pindah ke server B atau C dan seterusnya. NoSQL adalah DBMS atau Database Management System yang tidak mengikuti semua aturan. DBMS relasional dan tidak dapat menggunakan SQL tradisional untuk meminta data. Istilah ini agak membingungkan ketika ditafsirkan sebagai tidak ada SQL. Jadi penyebutannya lebih baik tetap NoSQL ya atau NoSQL karena cukup bingung juga sih ketika disebut tidak ada SQL. Hanya kebanyakan menerjemahkannya dengan bukan hanya SQL, karena jenis database ini umumnya bukan pengganti tetapi tambahan RDBMS dan SQL. Jadi NoSQL ini cocok untuk database yang benar-benar besar, karena jika kita mempunyai aplikasi dengan data yang sangat besar tetapi masih menggunakan database DBMS SQL biasa seperti MySQL, PostgreSQL, itu nanti ketika pengambilan datanya itu akan lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan NoSQL. Beberapa implementasi penting dari NoSQL adalah basis data Cassandra Facebook. Jadi baik Facebook, Bigtable Google, dan SimpleDB dan Dynamo dari Amazon sudah menggunakan NoSQL. MongoDB. Nah, MongoDB ini merupakan database yang bersifat open source dan juga NoSQL. Ini model pada MongoDB itu berbasis dokumen JSON dan juga JSON. Lalu selanjutnya Couchbase. Di awal itu dikenal dengan Membase, adalah database berorientasi dokumen multi-model open source, didistribusikan yang optimal untuk aplikasi interaktif. Couchbase Server dirancang untuk menyediakan akses kunci
atau nilai dokumen JSON yang berskala mudah dengan latensi rendah dan throughput berkelanjutan. Ini dirancang untuk dikelompokkan dari satu mesin ke penyebaran skala besar yang mencakup banyak mesin. Versi yang awalnya bernama Couchbase Lite kemudian dibesarkan sebagai Couchbase Mobile yang dikombinasikan dengan software lain. Couchbase Server menyediakan kompatibilitas protokol klien dengan men-cache, replikasi data, konfigurasi ulang cluster, penyeimbangan ulang, dan multi-tenancy dengan partisi data. Nah, di sini penulis sudah merancang di bagian 3 ada rancangan sistem ketika untuk instalasi dan implementasi replikasi pada pertama itu pada MongoDB. Nah, pertama-tama itu penulis mengkonfigurasi terlebih dahulu hostname-nya. Di sini menggunakan Linux ya. Perintahnya sudo hostname ctl set hostname rpl x.mongo.local. Nah, setelah itu penulis menambahkan IP dan hostname pada setiap node member atau pada berkas host. Nah, di sini penulis menggunakan terminal Ubuntu. Penulis memulai dengan menggunakan perintah mongo. Nah, lalu di sini penulis juga memberikan gambaran bagaimana cara melakukan proses replikasi di MongoDB seperti ini ya. Nah, jika berhasil, maka untuk mengidentifikasinya gunakan rs.status. Maka akan terlihat di sini node primary dan ini node secondary. Nah, setelah itu buat collection baru. Nah, collection di MongoDB itu disebut dengan tabel kalau di MySQL. Di sini pada node primary membuat database dengan nama biodata dan isi collection-nya bernama name, Feby, alamat, pase. Setelah membuat collection baru, lalu buka pada node secondary, lakukan perintah untuk melihat database biodata yang sudah dibuat dengan perintah. Jadi ketika kita ada 2 database ini, di sini akan primary. Nah, ketika membuat collection baru di primary, otomatis nanti di secondary juga data tersebut itu akan ada karena yang database secondary ini tuh replikasi dari database primary seperti itu. Nah, selanjutnya ada replikasi pada Couchbase. Nah, kalau di sini penulis menggunakan Microsoft Azure, 2 buah virtual machine pada Microsoft Azure. Nah, ini untuk gambarannya. Setelah itu penulis menggunakan putih configuration lalu mempastekan public IP yang tadi di copy. Ini perintahnya untuk melakukan start Couchbase server. Setelah itu setelah kita memulai start Couchbase server, selanjutnya itu setting networking. Di sini udah ada settingannya. Setelah itu memasukkan IP address pada remote desktop connection. Nah, ini menggunakan Ubuntu ya, seperti ini tampilannya. Nah, pada virtual machine yang kedua, masuk ke browser. Jadi di sini itu nanti ada browser, masuk dan masukkan URL ini, localhost 2.8091. Setelah itu buat cluster. Pada tampilan awal menu Couchbase, masuk ke menu nah ini menu dashboard Couchbase-nya, masuk ke menu bucket, lalu buat bucket baru. Setelah itu masuk ke menu XDCR dan buat remote cluster baru dengan menggunakan IP dari virtual machine kedua. Seperti ini ya. Ini remote clusternya, replikasinya seperti ini. Ini proses mengedit dokumen ya. Ini proses aplikasinya, edit dokumen. Lalu ini
gambaran setelah diupdate. Nah, selanjutnya perbandingan. Metodologi pengujian tujuan dari benchmark ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Couchbase Server dan MongoDB menanggapi peningkatan jumlah klien secara bersamaan hingga proses membaca atau tulis melebihi 5 milisecond. Nah, ini tebal latensinya. Setelah itu ini topologi yang ada di Couchbase Server. Jadi ini klien node 1, node 2, node 3. Kalau node ini mati bisa menggunakan node yang lain seperti itu. Ini topologi untuk MongoDB-nya. Jadi yang primer itu sebagai nanti aktif. Ketika ini tidak aktif, maka otomatis yang sekundari yang akan aktif. Ketika di sekundari menambah data, di primary juga otomatis akan bertambah datanya seperti itu. Hasil benchmarknya seperti ini. Server Couchbase menyediakan 2,5 kali throughput MongoDB dengan jumlah klien bersama itu 245. Di sini MongoDB melebihi batas latensi maksimum 5 milisecond. MongoDB kewalahan oleh peningkatan 2 kali dalam jumlah klien bersamaan. Server Couchbase sedang peningkatan 13 kali menunjukkan peningkatan throughput dan latensi jauh di bawah batas 5 milisecond. Kesimpulannya, jadi berdasarkan dari hasil benchmark, Couchbase Server jelas lebih mampu menangani beban kerja yang dilakukan. Server Couchbase menampilkan kemampuan untuk menangani permintaan dan mempertahankan throughput yang lebih tinggi dengan latensi rendah yang diminta oleh aplikasi web dan seluler perusahaan saat ini. Dasar arsitektur cluster dari Couchbase Server versus MongoDB juga merupakan kerugian bagi MongoDB. Dengan Couchbase Server masing-masing dari 9 node adalah node aktif. Di sisi lain MongoDB dibatasi 3 node aktif karena hanya memiliki 1 node aktif per set replikasi. Itu server tambahan diperlukan untuk MongoDB agar sesuai dengan benchmark ini. Jadi jelas ya, menggunakan Couchbase Server untuk replikasi itu lebih baik dan sangat jauh lebih baik daripada MongoDB. Di sini untuk Couchbase Server sendiri bisa dilihat ada 9 node yang dibuat replikasinya. Sementara untuk MongoDB itu cuma 3. Jadi sangat jauh sekali. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.